Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir di channel Mitarian DIY. Sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video baru dari saya. Hey, siapa yang mulai penasaran sama seni merajut, tapi bingung mau mulai dari mana? Mari kita mulai Lesson 1, Crochet for Beginner, merajut atau merenda untuk pemula. Tonton videonya sampai habis, karena di Lesson 1 ini saya akan mengajarkan tentang hand positioning, kemudian starting point, lalu how to make chain, cara membuat chain, kemudian yang terakhir adalah slip stitch. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin coba ajak diskusi kalian. Kalau dalam bahasa Inggris, merajut itu ada dua. Jadi ada yang crochet, ada yang knitting. Kalau crochet itu pakai jarumnya kayak gini, disebut dengan hook atau hakpen kalau di kita, atau juga hacken. Jadi kenapa dia hook? Karena dia di ujungnya ada kayak pengaitnya. Nah, kalau knitting itu kalau misalkan kalian nonton film kartun zaman dulu, kalau ada nenek-nenek lagi merajut, itu biasanya bawa semacam dua sumpit, tapi sebenarnya itu adalah needle, disebutnya adalah needle. Jadi ada dua, dipegang kanan kiri dan dia mulai merajut. Nah, itu yang disebut dengan knitting. Kalau saya pribadi taunya dari dulu merajut itu adalah crochet yang pakai hook kayak gini. Nah, coba kalian komen di bawah kalau kalian taunya merajut itu kayak gimana sih, yang pakai hook kayak gini atau yang pakai needle, yaitu knitting. Komen di bawah ya. Oke, jadi hal pertama yang harus kita punya untuk memulai crochet itu adalah si jarum hakpen ini, atau hook kita sering menyebutnya. Nah, hook ini ada banyak ukuran. Jadi kayak yang saya punya ini, dia ukuran 3/4. Ini biasanya untuk medium yarn. Untuk benang itu ukuran 3 atau light kayak gini. Ini kita bisa pakai yang nomor 3 atau 4. Nah, untuk jenis benang yang lebih besar kayak yang saya punya ini nilon, itu kita bisa pakai hakpen yang nomor 7 atau 8, tapi lebih seringnya saya pakai yang nomor 7. Jadi beda benang akan beda jarum hakpen yang diperlukan, yang harus kita punya gitu. Nah, untuk lesson yang pertama itu saya mau menjelaskan tentang hand positioning. Pakai yang besar aja ya biar kelihatan. Nah, hand positioning untuk hook itu ada dua. Jadi yang pertama pencil hold, kayak gini, kayak pegang pensil intinya. Jadi kita bisa pegangnya kayak pegang pensil gitu. Yang kedua itu, ntar aku pakai yang besar aja ya. Yang kedua itu adalah knife hold. Jadi kita pegangnya, kalau yang tadi pensil kan kayak gini, pencil hold. Sekarang knife hold itu pegangnya kayak gini, kayak pegang pisau kalau mau motong-motong sesuatu gitu. Nah, kayak gini. Terus kita mulai. Nah, itu dua cara. Jadi itu preferensi. Kalian lebih nyaman pakai yang pencil hold atau yang knife hold gitu. Jadi biasanya saya kalau pakai benang yang gede-gede kayak gini, megangnya pakai yang knife hold.
karena dia akan lebih enak buat nahannya, buat nariknya. Tapi sebenarnya bisa juga kalau mau pakai yang pencil hold. Nah, kalian bisa latihan. Nanti kalian cobain dua jenis ini, cara memegang ini, si hook ini, dan metode mana yang paling cocok kalian pakai. Coba kalian komen di bawah, pencil hold atau knife hold. Oke. Kemudian yang kedua, hand positioning untuk pegang benang. Jadi bukan cuman jarum hooknya, tapi juga bagaimana cara megang benangnya. Kalau saya itu pakainya di sela-sela, disisipin dulu di jari, mulai dari sini, baru kita mulai. Dia akan otomatis ngikutin. Jadi telunjuk ini akan mengatur pengambilan benang. Yang di kelingking ini dia akan mengatur biar dia bisa menahan, jadi nggak langsung loss gitu. Kalian cobain, enak nggak kalau kayak gini metodenya? Cobain lagi ah. Kalian cobain, kalau enak kayak gini, komen di bawah. Nah, kalau dulu zaman saya masih kecil, SMP, saya mulai belajar merajut, itu kalau dulu saya diikat-ikat dulu di tangan gini. Tapi lama-lama bikin kita bingung kan, kalau udah habis kita harus gini-gini lagi, kan susah gitu. Ternyata sekarang begitu saya mulai belajar lagi, akan lebih nyaman kalau megang benangnya seperti ini. Jadi kalian cobain hand positioningnya, cara pegang hook, sama cara pegang benangnya. Kalau menurut kalian lebih efektif, coba komen di bawah biar yang lainnya juga pada tahu. Oke? Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu starting point. Jadi kita akan bikin seperti ini, starting point. Jadi ini adalah hal paling awal yang perlu kalian lakukan untuk memulai crochet. Pada umumnya, ada beberapa jenis crochet yang tidak menggunakan ini, tapi itu nanti akan kita pelajari. Cuman common secara umum, kalian akan butuh metode ini untuk starting awal. Jadi jangan lupa positioning benangnya seperti apa, terus pegang hooknya. Terserah kalian mau pakai pencil hold atau knife hold, it's okay, sama aja. Saya cobain dulu pakai yang pencil hold ya, biar kalian lebih enak ngeliatnya. Jadi untuk memulai pertama kali itu kalian posisikan, ambil dari sebelah kiri, dari sini, terus diputar ke bawah, jempolnya sambil nahan, diputar lagi ke atas, ambil lagi dari kiri, terus ditarik masuk ke lubang, terus disesuaikan. Kalian bisa sesuaikan panjangnya, jadi ini bisa ditarik atau dipendekin. Oke, kita mulai lagi ya, ulang lagi ya, kita cobain. Ambil dari sebelah kiri, jempolnya nahan, fungsinya biar dia ada jeda agak panjang, terus diputar ke bawah, ke atas, ambil lagi dari kiri, tarik. Nah, ini metode yang pertama. Metode yang kedua,
kalian posisikan ini ujungnya ada di sini, dilingkarin ke telunjuk, ke bawah, terus menyilang, terus pegang dengan si jari tengah kayak gini, terus si jarum hook masuk dari bawah, terus ambil yang ini, terus lepaskan aja bagian bawahnya, kalian tarik. Nah, ini juga bisa, ini cara yang kedua. Ulangi ya. Posisi benang ujungnya di sini, iketin ke telunjuk, ke bawah, terus silang, tahan dengan jari tengah, si jarum hakpen masuk dari bawah, terus ambil yang ini, terus bisa dikeluarkan, terus ditarik. Nah, ini sama aja, bisa di-adjust juga, kalian mau panjang atau pendek, tapi biasanya akan mengikuti si hakpennya, segini aja. Oke, jadi ada dua cara. Mau yang langsung atau yang pakai bantuan telunjuk. Kalian cobain lebih enak yang mana ya. Oke. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, bagaimana cara membuat chain. How to make chain. Nah, dari sini, ini kan tadi kita udah punya starting point-nya kita. Dari sini, ini tinggal kita ambil dari kiri, tarik melalui chainnya, loopnya yang udah dibikin tadi, yang pertama. Oke, ambil dari kiri, tarik, ambil dari kiri, tarik, gitu terus. Gampang kan? Ulang lagi ya. Tadi pakai metode pencil hold, sekarang kita pakai yang knife hold. Sama aja, jadi posisi hook ini hadap ke kita, ambil dari kiri, tarik, ambil dari kiri, tarik, ambil dari kiri, tarik. Sambil kalian hitung, kira-kira kalian perlu berapa chain. Jadi bisa dihitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini baru 9. Kita genapkan 10. Nah, ini berarti ada 10 chain. Kalian cobain ya. Sampai kalian bisa ketemu chain yang rapih kayak gini ya. Jadi dia nggak muter-muter kayak gini, jadi dia bisa rapi. Oke. Terus kalau di crochet pattern, lambang untuk chain itu dapat dilihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu slip stitch. Untuk patternnya, logonya, simbolnya kalian bisa lihat juga untuk slip stitch seperti ini. Oke, kita mulai. Fungsi dari slip stitch itu biasanya untuk menggabungkan. Misalkan kita kan udah punya chain kayak gini kan, terus kita mau bikin dia satu jadi lingkaran gini. Nah, kita butuh yang namanya slip stitch.
lebih enak pakai pencil hold sih kalau untuk slip stitch. Jadi ini kita masuk ke chain 1, chain yang pertama. Jadi di sini akan ada 2 loop. Terus kita ambil, tarik ke yang pertama, tarik lagi ke yang kedua. Oke. Jadi dia sudah menyatu. Jadi dia akan jadi lingkaran kayak gini. Oke. Ada lagi contohnya, misal slip stitch itu juga bisa. Kalau ini kan udah kita ketemu double crochet yang pertama awal, ini double crochet yang akhir, dan kita mau gabungkan biar dia jadi loop. Tinggal kita slip ke sini, slip, biar jelas ya, di slip ke sini, terus ambil, tarik 1, tarik lagi yang kedua. Nah, jadi fungsi slip stitch itu menggabungkan nih. Jadi dia menyatu bagian atasnya. Itu adalah slip stitch atau tusuk selip. Kalian bisa latihan untuk keempat hal tadi, hand positioning, starting point, terus membuat chain, sama slip stitch. Kalau kalian penasaran tutorial selanjutnya seperti apa, jangan lupa subscribe, terus komen di bawah kalian pengen diajarin part atau bagian yang mana. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukurannya untuk jarum, salah. Jadi coba kalian nanti cobain. Nanti kalian cobain